Shalom Sobat Skriptura, selamat datang kembali di seri Renungan Skriptura hari ini. Pada hari ini kita akan membahas di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebuah teks pembuka yang sangat padat dan mendalam. Yohanes tidak memulai dengan cerita kelahiran, tetapi langsung membawa kita ke dasar iman melalui bahasa yang kuat dan penuh makna. Kita akan melihatnya pada 3 kata kunci dalam bahasa Yunani yang akan kita renungkan hari ini. Kata kunci yang pertama ialah logos. Kata ini sering muncul di dalam kitab Yohanes, khususnya dalam Yohanes 1 ayat 1. Biasanya diterjemahkan sebagai firman. Nah, dalam bahasa Yunani, logos ini tidak hanya berarti kata yang diucapkan, tetapi juga pikiran, maksud, dan ekspresi yang aktif. Yohanes mengatakan bahwa logos itu sudah ada sejak awal bersama dengan Tuhan, dan logos itu adalah Tuhan sendiri. Teks ini menegaskan bahwa sejak permulaan firman bukan ciptaan. Firman sudah ada dan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kata kunci yang kedua ialah zoe. Di ayat 4 ini kita temukan kata zoe yang berarti hidup. Zoe dalam Injil Yohanes menunjuk pada hidup yang sejati, hidup yang bersumber dari Tuhan. Yohanes menegaskan bahwa kata logos ada zoe, dan hidup itu menjadi terang bagi manusia. Artinya, hidup yang sejati tidak berdiri sendiri. Hidup itu berasal dari firman dan mengalir keluar sebagai sesuatu yang memberi terang. Kemudian kata kunci yang ketiga ialah phos. Masih di ayat 4 dan 5, muncul kata phos yang berarti terang. Terang ini bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dalam teks Yunani, terang digambarkan aktif, terus bersinar, bukan hanya sekali muncul. Yohanes menekankan bahwa terang ini tidak dikalahkan oleh kegelapan apapun bentuknya. Refleksi yang dapat kita ambil dari bacaan hari ini adalah kita melihat alur yang jelas. Firman ada sejak awal. Firman itu adalah sumber hidup, dan hidup itu menjadi terang. Teks ini mengajak kita memahami bahwa iman Kristen berakar dari pribadi yang hidup, bukan hanya sekedar ajaran. Logos tidak hanya berbicara, tetapi memberi hidup. Hidup itu tidak disimpan, melainkan dinyatakan sebagai terang. Dalam terang inilah kita mengenal Tuhan Yesus. Yohanes tidak langsung menyebut namanya di ayat-ayat ini, tetapi seluruh gambaran firman hidup dan terang mengarah kepada Tuhan Yesus sebagai pusat pewahyuan Tuhan kepada manusia. Teks ini juga jujur mengakui adanya kegelapan. Namun penekanan Yohanes bukan pada kuatnya kegelapan, melainkan pada keteguhan terang yang terus bercahaya. Kiranya pembacaan Yohanes 1 ayat 1-5 ini menolong kita melihat kembali dasar iman kita, bahwa firman memberi hidup dan hidup itu menjadi terang. Untuk itu, terima kasih telah belajar bersama dalam seri Renungan Skriptura hari ini, dan sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati.